Senang sekali boleh menyapa ibu bapa, saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, dan ingat, Natal semakin mendekat. Besok atau pada kesempatan ini saya mau mengatakan kepada ibu bapak saudari-saudara, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kita akan mengambil permenungan kita dengan menginspirasikan dari firman Tuhan yang akan dibacakan pada Minggu Advent yang ketiga. Semoga membantu umat beriman supaya semangat religiositas Anda setelah mendengarkan YouTube Serambi Religius semakin diperkokoh. Bacaan pertama pada Minggu Advent yang ketiga diambil dari kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai dengan 2a, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan ayat 11. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Sesungguhnya Nabi Yesaya memberikan suatu pesan kepada kita bahwa beliau sangat bersukaria di dalam Tuhan. Jiwanya bersorak-sorai di dalam Allah sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadanya dan menyelubunginya dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sungguh luar biasa. Dia yang akan datang itu adalah bagaikan pengantin yang perlu kita persiapkan, pembentukan panitia, dekorasi, acara penyambutan, tarian, itulah. Dan akan kita lihat penampilan mereka yang penuh dengan hiasan dan dandanan kemewahannya. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus mengatakan bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, sakramen tobat adalah sarana untuk menghantar kita menuju kesempurnaan dan pembebasan dari segala cacat rohani kita. Bahwa seandainya jatuh, bangun, dan jatuh lagi, itu adalah hal yang manusiawi dan hal yang biasa. Tetapi akan menjadi luar biasa dalam kehidupan religiositasmu, yaitu kita sadar bahwa saya sudah jatuh dan saya kembali bangun bersama tuntunan Roh Kudus menuju jalan yang baik dan benar. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab dia, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkau nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" "Sebab
kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, lalu mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Allah, dan juga bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab kepada mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Antara Yohanes atau Tuhan Yesus, gagal fokus bisa menghancurkan iman. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, istilah gagal fokus adalah istilah yang sangat lazim kita dengar. Yang dimaksudkan dengan gagal fokus artinya fokus kita tidak terarah dan tidak menyentuh sasaran yang mau dituju. Oleh karena itu, sasarannya si A, sementara kita menyongsong si B. Sasaran yang mau dituju adalah si C, sedangkan yang kita kejar adalah si D. Nah, dengan demikian, bacaan pada kesempatan ini juga mengajak kita semua, jangan sampai Anda gagal fokus. Kita tidak boleh gagal fokus. Yang kita nantikan adalah sang terang. Sedangkan dia yang adalah Yohanes Pembaptis hanyalah mempersiapkan jalan supaya jalan kita itu sungguh diterangi oleh sang terang sejati. Dan dia bukanlah terang. 3 kali dia menjawab ketika orang mengatakan kamu Elia, kamu Yesus, kamu ke orang yang dinanti-nantikan. 3 kali juga dia menjawab bukan. Sesungguhnya saya hanyalah seorang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, bukalah lorong baginya, maka dia akan datang dan melewatinya dengan penuh sukaria. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, sebagai umat Allah yang sedang menantikan kedatangan sang terang, Mesias yang adalah Tuhan Juru Selamat dunia, kita harus tetap fokus pada persiapan. Persiapan yang sejati adalah mengajak kita untuk menyambut orang yang kita persiapkan. Maka pada masa persiapan ini kita menyambut Natal, bahwa sesungguhnya dia yang akan datang itu begitu besar, begitu mulia dan penuh kasih, serta membawa damai bagi dunia. Maka berbagai persiapan kita bukan untuk memenuhi kehasrat kemanusiawian kita. Misalkan saja, saya kadang-kadang bertanya-tanya, ketika di mal-mal dipasangi ornamen yang penuh dengan suasana Natal, karyawan-karyawan diberi pemakai topi Sinterklas, muncul kalangan sebelah melarang, tidak boleh. Saya pribadi sih tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena bukan demi kepuasan kita kalau mau memasang ornamen, entah di mal atau di rumah. Sesungguhnya yang mau kita capai adalah orang yang kita songsong lewat persiapan itu. Maka sekali lagi jangan gagal fokus. Sebagai umat beriman perlu kita sadari bahwa persiapan batin dengan sikap tobat yang mendalam merupakan hal yang lebih utama dari segala pernak-pernik lahiriah. Maka berkali-kali saya mengatakan, entah Anda mengeluarkan peraturan, entah ultimatum,
atau maklumat, tidak usah sibuk. Natal tidak akan dibatalkan oleh mereka. Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem 2000 tahun lebih yang silam tetap kita kenang pada tanggal 25 Desember. Oleh karena itu, dirimu itulah yang utama, maka jangan gagal fokus. Pertanyaan adalah, mampukah kita menciptakan suasana iman di rumah kita masing-masing, di tempat kerja atau di lingkungan kita berada? Mampukah kita seperti Yohanes Pembaptis yang dengan lantang mewartakan pertobatan untuk menyiapkan kedatangan Sang Juru Selamat dunia? Ini tugas berat bagi orang yang kurang beriman. Tetapi bagi orang yang beriman, di dalam nama Yesus yang akan kita sambut, Dia akan memberikan kelegaan dan keringanan bagi setiap beban yang kita alami. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita semua, mari arahkanlah sasaranmu kepada siapa Anda menjemput. Jangan sampai Anda gagal fokus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga, yang oleh Gereja Katolik menyebutkannya itu sebagai Minggu yang khusus. Dan lilin yang akan kita nyalakan pun berwarna khusus. Lilin yang dimaksudkan adalah berwarna merah, dan lebih pada sasarannya merah jambu. Minggu ketiga mengingatkan kita tentang sukacita. Maka gereja-gereja pun, altar-altar pun mulai didekor dan diberi bunga. Maka kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Lilin ketiga juga disebut sebagai lilin gembala, karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus ikhlas. Selamat bersukacita pada Minggu Advent yang ketiga. Tuhan memberkati kita semua. Jangan gagal fokus. Amin.